terima kasih. Selanjutnya ini adalah pemakaman yang keempat. Nah, ini juga hampir sama atau menggunakan metode yang sama ya di sini karena ini kita kumpulin jadi satu biar sambil sharing-sharing ya kayak gitu. Nah, ini dengan kode paper 57 ini dengan eh, judul yaitu Improve User Experience Through UI UX Redesign the Chinchou Station Application Use Design Thinking Approach. Nah, jadi dengan pendekatan design thinking ya untuk pengembangan di UI UX-nya dengan mendesain kembali di aplikasi ya. Ini untuk dengan penulis Inam Salahuddin. Nah, ini atau yang mewakili itu silahkan ya Mas Binul Koyum atau siapa ini silahkan untuk yang mewakili bisa untuk presentasi. Halo, ada? Sudah hadir? Hadir, Bu. Ya, oke ya. Silahkan bisa langsung saja ya. Saya serahkan. Bisa langsung saja ya. Izin screen share, ya. Ya, Share screen, Bu, ya. oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Muhammad Dinul Koyum dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo mengangkat judul peningkatan pengalaman pengguna melalui redesign UI UX aplikasi Cincau Station menggunakan pendekatan design thinking. Untuk materi ada 4 materi yang kita bahas, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Dan untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di era saat ini teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban manusia. Kemajuan teknologi di Indonesia pun juga telah berkembang pesat merambah ke dunia bisnis, pendidikan, maupun sistem pemerintahan. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis. Para pelaku bisnis selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk pengembangan usaha bisnis mereka. Pembuatan aplikasi merupakan salah satu penerapan teknologi bisnis. Salah satunya adalah perusahaan Cincau Station. Adalah sebuah brand minuman yang berdiri sejak tahun 2005. Brand yang berasal dari Surabaya menawarkan minuman cincau, ori, dan green. Pada tahun 2020, Cincau Station memiliki sebuah aplikasi yang bernama sama dengan perusahaannya, yaitu Cincau Station. Aplikasi Cincau Station memiliki beberapa fitur, antara lain cek dan isi saldo, menampilkan promo, riwayat, menu, lokasi toko terdekat, dan delivery order. Mengenai perlu adanya pengembangan dari aplikasi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti melakukan riset mendalam. Oh ya, ini maaf untuk slide-nya nggak jalan ya. Nah, belum jalan. Untungnya Oh ada iya, yang Bu, ini apa mengingatkan. namanya? Gak ada itunya. Gak ada tulisannya ini, Bu. Jadi pendahuluannya. Oh, gitu ya. Oke, Ya. ya. Silakan dilanjut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti melakukan riset mendalam dengan pendekatan design thinking sebagai landasan untuk meredesain user interface atau UI dan user experience atau UX aplikasi Cincau Station. Metode design thinking dianggap metode yang sangat tepat dalam mengembangkan sebuah UI UX. Untuk materi kedua adalah metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode design thinking
yaitu menerapkan metode tersebut, yaitu agar dalam proses penelitian terstruktur dan lancar dari proses awal hingga akhir. Design thinking merupakan metode yang berpusat pada pengguna atau user center design dalam menyelesaikan masalah yang dialami pengguna melalui sebuah solusi inovasi baru. Terhadap dalam tahapan dalam metode ini dimulai dari empatis yang pengumpulan informasi pengguna. Untuk tahap empatis, yaitu tahap awal yang melibatkan pengguna untuk memahami atau berempati dengan permasalahan yang dialami mereka saat berinteraksi dengan sistem atau brand. Pada tahap ini juga ditelusuri apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengguna. Pada tahap empatis ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu observasi dan user research. Untuk observasi terhadap aplikasi Cincau Station guna mengetahui permasalahan yang ada pada aplikasi tersebut. Dan untuk yang kedua, observasi user research dengan cara wawancara mendalam kepada 3 responden tentang aplikasi Cincau Station tersebut. Wawancara responden terlebih dahulu mencoba aplikasi, mengetahui permasalahan aplikasi tersebut. Dan untuk observasi pada tahap empatis ini dilakukan observasi terlebih dahulu terhadap aplikasi Cincau Station. Hal ini bertujuan untuk memetakan permasalahan yang ada pada aplikasi Cincau Station. Adapun hasil observasi tersebut ditampilkan pada eh, tabel menunjukkan permasalahan aplikasi Cincau, yaitu adalah hmm, yang pertama adalah kurangnya fitur di aplikasi tersebut, menu tidak bisa diklik, pembayaran ribet, dan menu hanya ditampilkan pada gambar saja. Dan untuk empathy map, quadrant size berisikan apa yang pengguna katakan. Quadrant things berisikan apa yang pengguna pikirkan. Quadrant dos berisikan apa yang pengguna lakukan. Dan quadrant feels berisikan apa yang pengguna rasakan. Pada gambar tersebut diketahui bahwa responden berfokus pada harga, lokasi toko, produk yang dijual, kecepatan transaksi, dan jenis pembayaran yang saat berinteraksi dengan produk. Yang kemudian adalah tahap define. Yang pertama adalah user persona. Tahap berikutnya adalah user persona. Persona merupakan sebuah representasi konkret dari berbagai jenis responden yang dirancang untuk sistem yang akan dibangun. Persona berisi dokumentasi penjelasan tentang karakteristik pengguna digabungkan dengan tujuan, dengan kebutuhan dan ketertarikan yang menjadi target pengguna yang didapatkan dari hasil penelitian tentang pengguna yang sesuai target. Yang kedua adalah pain point. Pain point adalah titik permasalahan yang pengguna temui ketika mencoba suatu sistem. Ketika pengguna memakai aplikasi Cincau Station, masalah yang dihadapi harus segera diselesaikan. Berdasarkan masalah tersebut, dapat disimpulkan masalah yang dihadapi pengguna ketika memakai aplikasi Cincau Station. Adapun permasalahan pengguna ketika memakai aplikasi Cincau Station sebagai berikut, yaitu satu, kurangnya informasi pada setiap menu, tidak adanya pembelian secara langsung, tidak ada informasi tentang alamat outlet. Dan untuk selanjutnya kita pada tahap ide. Yang pertama, solusi. Adapun yang akan dipertimbangkan untuk aplikasi Cincau sebagai berikut. Satu, informasi setiap menu akan ditambahkan fitur pembelian pickup maupun delivery.
Tiga, ditambahkan fitur lokasi agar pengguna mengetahui outlet mana yang lebih dekat dari lokasinya. Empat, proses pembayaran via aplikasi, langsung via aplikasi. Dan untuk selanjutnya adalah solusi yang disepakati. Adapun yang disepakati sudah ditentukan dan kemudian akan dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, informasi setiap menu ditambahkan. Yang kedua, fitur pembelian via aplikasi baik pick up maupun delivery. Yang ketiga adalah fitur lokasi. Dan untuk selanjutnya ada tahap prototype. Yang pertama adalah user journey. User journey didapatkan ketika melakukan user research dengan wawancara pada tahap empati, masalah yang dihadapi oleh user disimpulkan dan kemudian dijadikan user journey. Gambar di bawah merupakan user journey pengguna ketika memesan menggunakan metode pick up, yaitu ada user memesan di aplikasi, kemudian user keluar rumah, kemudian user berangkat menuju outlet, user mengambil pesanan, dan user pulang. Dan untuk yang kedua ada user flow. User flow adalah urutan langkah yang dilakukan pengguna saat menyelesaikan suatu teks pada suatu sistem atau produk. Yang pertama ada user membuka aplikasi, user memilih pesanan pick up, user memilih menu, user melakukan pembayaran, kemudian kode pesanan keluar, dan terakhir user mengambil pesanan ke outlet. Dan yang ketiga adalah sketching. Tahapan ini dilakukan dengan cara menggambar manual dengan pensil di atas kertas. Adapun sketching aplikasi Cincau Station sebagai berikut, gambar di bawah ini. Dan untuk selanjutnya low dan high fidelity. Di mana pada high fidelity UI aplikasi dapat mendekat aplikasi sebenarnya, adapun desain high fidelity aplikasi Cincau Station pada gambar 6. Dan yang gambar pertama adalah ketika responden memasuki menu dan yang kemudian memilih menu yang ada di menu tadi. Kedua, memilih pesanan dan memilih topping atau ukuran gelas, kadar gula, dan esnya sendiri, es atau normal. Kemudian setelah memilih, responden melakukan pembayaran dan bisa melalui pembayaran ShopeePay, Dana, maupun GoPay. Selanjutnya tekan bayar, lalu pesanan sudah dibuat. Desain high fidelity pada aplikasi sebelumnya diperbaiki dan dibuat realistis. Perancangan ini bertujuan untuk memberi rasa nyaman dan senang pengguna aplikasi Cincau Station. Setelah dilakukan redesign, aplikasi ini akan lebih menarik dan fiturnya akan lebih meningkat. Dan terakhir adalah tahapan testing. Dan untuk tahapan testing sendiri, terakhir dilakukan pengujian terhadap hasil desain aplikasi Cincau Station yang telah diperbaiki dengan menggunakan metode sistem usability scale. Pengujian dilakukan pada 46 responden yang merupakan pelanggan dan orang sekitar. Ya. Oke ya. Masih belum, Bu, tadi sinyalnya jelek, Bu. Oh ya, oke ya. Silakan kita dilanjut. Bentar lagi. Sedikit lagi.
Pengujian dilakukan pada 46 responden yang merupakan pelanggan dan orang sekitar melalui Google Form atau angket secara online. Berdasarkan berdasarkan hasil angket tersebut didapatkan hasil perhitungan SUS mendapatkan hasil rata-rata yaitu 60 yang termasuk dalam kelas C yang berarti oke. Tingkat rata-rata skala kegunaan sistem adalah 60. SUS memiliki kelemahan karena angket tidak bisa melihat lebih dalam mengenai masalah yang dialami untuk skor yang rendah. Sehingga kemudian peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada responden untuk mengetahui masukan untuk skor pertanyaan yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara lanjutan ditemukan bahwa responden merasa kebingungan saat di halaman pemilihan minuman. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, desain UI UX aplikasi Cincau Station menggunakan metode design thinking melalui tahap appetize, define, ideate, prototype, dan testing. Yang kedua, hasil SUS dari angket tersebut menunjukkan bahwa hasil redesign UI UX aplikasi Cincau Station masuk dalam kategori oke dengan nilai rata-rata SUS 60. Untuk yang ketiga, hasil redesign UI UX aplikasi Cincau Station belum diterima dan memerlukan banyak perbaikan untuk mencapai keunggulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya, Mas Dino di sini. Nah, ini tadi saya tertarik berkaitan dengan user journey ya, user journey dengan user persona. Nah, itu kira-kira yang membedakan apa sih itu user persona, user User journey, kayak gitu. flow Ya, yang awal-awal tadi tuh berkaitan dengan user di tahapan empati, empates. Apa Bu, boleh diulang lagi pertanyaannya? Yang user persona sama user journey ya. Tadi itu kira-kira kalau menurut versi Mas Dino waktu melakukan penelitian atau pengerjaan makalah ini, itu kira-kira apa sih yang membedakan atau mungkin bedanya apa itu? Berarti user journey sama persona. User persona, iya. Duluan mana? Untuk user persona sendiri itu merupakan apa? Representasi konkret dari berbagai jenis responden, Bu. Oh, gitu. Kalau yang journey, Uh, dan journey jadi kan perjalanan user ya. Jadi berdasarkan dari pengalaman, tahapan atau dari satu ke yang lainnya ya antara user ya, tiap-tiap user sehingga nanti akan diperoleh hasil ya sesuai dengan pengalaman pengguna seperti itu. Kalau ya yang tadi ya. ya Bu, maaf sinyalnya jelek Bu tadi. Oke. Ya, mungkin bisa itu aja karena ini sudah masih ada ya beberapa teman yang belum presentasi. Terima kasih banyak sudah presentasi dan share ilmu ya pada kita semua yang ada di tempat ini. Silakan bisa ditutup Mas Dino. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bisa mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selanjutnya untuk yang presentasi kode paper 61 ya.